Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dengan NIM 0902062348. Di sini saya akan memaparkan materi studi Al-Quran mulai dari bab pertama sampai dengan bab 11. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Pokok pembahasan yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam. Firman ini tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita melalui jalur yang mutawatir, yang terjaga keasliannya melalui penyebaran luas oleh banyak orang. Membaca Al-Quran itu merupakan suatu bentuk ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Lalu yang kedua dari pembahasan bab yang pertama, yaitu tentang kandungan utama Al-Quran, itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah yang mencakup 1. Ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. 2. Janji dan ancaman dari Allah. 3. Ibadah dan cara beribadah yang benar. Yang keempat, menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Lalu yang kelima, kisah-kisah dan berita tentang umat-umat terdahulu. Lalu pokok pembahasan yang ketiga, fungsi dan kegunaan Al-Quran. Itu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah kajian yang mencakup berbagai aspek terkait Al-Quran Al-Karim, termasuk cara turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, konsep nasikh dan mansukh, yaitu hukum yang menghentikan dan yang digantikan, serta penolakan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan tentang Al-Quran itu. Lalu yang kelima yaitu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran sebagai sebuah disiplin ilmu tidak berkembang secara instan, melainkan melalui proses dan tahapan. Nah, pada masa Rasulullah SAW dan 4 khalifah pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin, ilmu ini itu disampaikan secara lisan atau melalui periwayatan. Pada abad kedua Hijriah, studi Al-Quran itu mulai dibukukan bersamaan dengan hadis. Lalu pada abad ketiga Hijriah, ilmu ini itu sudah dibukukan secara independen dan mulai dikenal dengan istilah ulum Al-Quran. Lalu pembahasan yang keenam tentang kegunaan studi Al-Quran. Kegunaan studi Al-Quran itu adalah untuk membantu dalam memahami dan menggali petunjuk serta menetapkan hukum Islam secara komprehensif dari Al-Quran. Nah, selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengungkap kemujizatan Al-Quran, yaitu mulai dari segi bahasa, makna yang terkandung di dalamnya, terus serta pembuktiannya dari sisi ilmu pengetahuan. Lalu pembahasan yang ketujuh yaitu tentang keraguan mengenai otentisitas dan validitas Al-Quran. Jadi tidak ada keraguan mengenai otentisitas dan validitas Al-Quran karena keaslian dan keabsahannya itu dijaga melalui 2 cara sekaligus, yaitu melalui penulisan dan hafalan yang berkelanjutan. Lalu pokok pembahasan yang ke-8, bahasa Arab itu dipilih sebagai bahasa Al-Quran karena Rasul yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, ia itu berbahasa Arab. Nah, selain itu, Al-Quran disampaikan kepada umat yang berinteraksi langsung dengan Nabi yang juga menggunakan bahasa Arab. Jadi mulai dari Nabi Muhammad lalu menuju ke
umat-umatnya itu menggunakan bahasa Arab. Lalu lanjut menuju ke bab 2. Bab 2 yaitu tentang pewahyuan Al-Quran. Pokok pembahasan yang pertama yaitu studi tentang nuzul Al-Quran. Studi tentang nuzul Al-Quran adalah kajian yang mendalam mengenai proses penyampaian Al-Quran baik dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah hingga akhirnya kepada Rasulullah SAW. Nah, kajian ini mencakup periode penurunan wahyu, ayat yang pertama kali diturunkan, serta ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu pokok pembahasan yang kedua, metode penyampaian wahyu Allah. Nah, metode penyampaian wahyu Allah kepada para rasulnya itu dilakukan melalui 3 cara utama. Yang pertama, wahyu yang berupa ilham atau inspirasi, termasuk impian yang benar. Lalu yang kedua, wahyu yang disampaikan dari balik tabir tanpa perantara. Dan yang ketiga adalah wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat atau utusan spiritual, khususnya malaikat Jibril atau Ruhul Al-Qudus. Nah, seluruh ayat Al-Quran ini disampaikan melalui metode ketiga yang disebutkan di atas tadi. Lalu lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga dari bab kedua, yaitu penurunan Al-Quran itu berlangsung dalam 3 fase atau 3 tahap utama. Jadi tahap yang pertama itu adalah penurunan secara keseluruhan di Lauh Mahfuz. Yang tahap kedua adalah penurunan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia juga secara keseluruhan. Yang ketiga atau tahap ketiga adalah penurunan dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur. Lalu lanjut ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu hikmah di balik penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW agar beliau dapat berinteraksi dan berdialog dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi pada setiap waktu. Nah, proses ini memungkinkan Nabi untuk memberikan petunjuk dan nasihat yang relevan dan kontekstual kepada umatnya sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang telah mereka hadapi atau alami. Nah, itu pokok pembahasan yang terakhir dari bab 2. Lalu kita lanjut ke materi yang bab ketiga, yaitu tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti nyata atas kebenaran pengakuannya sebagai Nabi dan Rasul. Kemukjizatan Al-Quran itu terlihat jelas ketika Allah menantang orang-orang Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Namun, mereka tidak mampu melakukannya, padahal kan mereka adalah orang-orang Arab asli yang memiliki keahlian luar biasa dalam menyusun kalimat-kalimat indah dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, kemukjizatan Al-Quran itu bukan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan manusia atau menyadarkan mereka tentang ketidakmampuan mereka untuk menandingi Al-Quran. Jadi tujuan utama dari mukjizat Al-Quran ini adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran itu mencakup berbagai aspek. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang mencakup kemukjizatan Al-Quran ini. Yang pertama termasuk keindahan gaya bahasanya, lalu susunan kalimatnya yang sempurna, kandungan hukum-hukum ilahi, lalu ketelitian redaksionalnya, terus berita-berita gaib yang terkandung di dalam Al-Quran, serta
isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat dalam kandungannya. Lalu isyarat-isyarat ilmiah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 menekankan betapa besar perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ayat ini juga merupakan perintah untuk menuntut ilmu dan menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Lalu pokok pembahasan yang kelima tentang Al-Quran itu mengandung banyak ayat yang membahas prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Nah, beberapa di antaranya adalah tentang astronomi dengan teori Big Bang, ya, pasti udah tahu semua teori Big Bang. Lalu konsep pengembangan alam semesta atau expanding universe. Lalu peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya yang pada orbitnya masing-masing. Lalu asal-usul benda dari nebula atau kabut, yaitu tentang teori nebula. Lalu keberadaan lapisan atmosfer, revolusi dan rotasi matahari dan bulan. Lalu jumlah planet, fungsi gunung sebagai pasuk bumi, konsep reproduksi manusia, lalu proses terjadinya hujan, kekuatan yang terkandung dalam besi, serta fenomena tidak bercampurnya air laut dari satu laut dengan laut lainnya, dan masih banyak lagi. Yang keenam, Al-Quran tidak hanya menjadi sumber keimanan, hukum, ajaran, moral, budaya, dan sejarah, tetapi juga merupakan sumber ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan dari Al-Quran. Seseorang itu harus mengkaji dan memahami Al-Quran secara mendalam, tidak hanya terbatas pada makna tekstualnya saja. Nah, hal ini melibatkan berbagai potensi ilmu Al-Quran sejak masa turunnya hingga saat ini secara komprehensif. Dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran diposisikan sebagai filter atau penyaring, lalu sebagai pengawas dan pengendali perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, meskipun terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern yang sekarang, Al-Quran itu bukanlah sekedar kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran itu tetap merupakan kitab yang menjadi pedoman hidup bagi seorang mukmin dan seluruh manusia di bumi ini. Nah, seluruh kandungannya itu harus diimani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab yang keempat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pokok pembahasan yang pertama, ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah adalah bidang kajian yang membedakan fase-fase penting dalam pembentukan teks Al-Quran, baik dari segi isi maupun strukturnya. Nah, ini menunjukkan bahwa teks Al-Quran itu adalah hasil interaksi dengan realitas yang dinamis dan historis. Yang kedua, ada 4 teori utama dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah teori geografis, mulahazah makan an-nuzul. Yang kedua ada teori historis, mulahazah zaman an-nuzul. Yang ketiga ada teori subjektif, yaitu mulahazah muqatabin fi an-nuzul. Lalu teori yang keempat, teori konten analisis, yaitu dalam bahasa Arab mulahazah matadammana an-nuzul. Lalu pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik ayat dan surat Makkiyah. Dimulai dari yang pertama. Karakteristik ayat dan surat Makkiyah yang pertama dimulai dengan seruan seperti ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladi, seperti itu. Lalu yang kedua mengandung lafal kalla. Lalu yang ketiga memiliki ayat-ayat sajdah.
Yang keempat, di permulaan ayatnya itu terdapat huruf-huruf tahaji, yaitu huruf al-muqatta'ah. Yang kelima, memuat cerita-cerita para nabi dan umat terdahulu, kecuali dalam surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Selanjutnya menceritakan tentang kemusyrikan, lalu menjelaskan adat istiadat orang kafir dan musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Lalu juga berisi penjelasan tentang konsep ketuhanan dengan bukti dan argumentasi jadal Al-Quran. Lalu memuat prinsip-prinsip moral dan sosial yang agung, universal dan inklusif. Juga berisi nasihat dan ibarat dalam berbagai kisah. Lalu kebanyakan ayat dan suratnya itu pendek, menggunakan bentuk ijaz, yaitu ringkas tetapi dia itu padat maknanya. Lalu yang keempat, karakteristik ayat dan surat Madaniyah itu meliputi yang pertama, memuat hukum pidana atau hudud dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Asy-Syura dan lainnya. Lalu memuat hukum faraid atau waris dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa dan juga Al-Maidah. Lalu berisi izin untuk jihad fi sabilillah dalam surat Al-Baqarah, Al-Anfal, lalu At-Taubah dan Al-Hajj. Lalu ada lagi menjelaskan karakter orang-orang munafik dalam surat An-Nisa dan surat Al-Anfal. Ada lagi surat At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fath, Al-Hadid, lalu Al-Munafiqun, At-Tahrim, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, selanjutnya berisi hukum ibadah dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur dan juga lainnya. Lalu berisi hukum muamalah seperti jual beli, lalu sewa menyewa, tentang gadai juga, lalu utang piutang dalam surat Al-Baqarah, lalu di dalam surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan juga surat-surat lainnya. Lalu berisi hukum munakahat. Munakahat itu adalah hukum yang mengandung tentang pernikahan, yaitu termasuk nikah, cerai, rujuk, hadanah dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan surat-surat lainnya. Lalu juga berisi tentang hukum kemasyarakatan dan kenegaraan seperti permusyawaratan, kedisiplinan, lalu kepemimpinan, pendidikan dan pergaulan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Masih ada lagi, yaitu dalam surat Al-Maidah, lalu Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hujurat dan surat-surat lainnya. Lalu berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, terus Al-Fath, Al-Hujurat dan surat-surat lainnya. Lalu dimulai dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang selanjutnya kebanyakan ayat dan suratnya itu panjang. Jadi kan kalau tadi Makkiyah itu dia suratnya pendek ya umumnya. Nah, kalau di Madaniyah itu ayat dan suratnya itu dia panjang. Lalu pembahasan yang kelima yaitu tentang metode. Ada dua metode untuk mengenali ayat dan surat yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu metode Simai dan Qiyasi. Lalu pokok pembahasan yang keenam tentang pengenalan cara Simai. Jadi cara Simai itu adalah mengetahui ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan riwayat. Nah, sedangkan secara
Qiyasi adalah mengenali ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan ciri-cirinya yang menonjol, seperti kitab, lalu kandungan, redaksi, dan uslubnya. Dasar-dasar yang dapat menentukan suatu surat masuk dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah menurut cara Qiyasi itu meliputi yang pertama dasar aglobiyah atau mayoritas, lalu dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Lalu pokok pembahasan yang selanjutnya Profesor Dr. Haji Abdul Jalal itu memberikan jalan tengah dengan membangun 4 macam kategori surat dalam Al-Quran menurut perspektif Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama surat yang seluruhnya Makkiyah, surat yang seluruhnya Madaniyah, surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah atau Makkiyah fiha Madaniyah, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah, Madaniyah fiha Makkiyah. Bahasan yang ke-9 tentang manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, memahami perbedaan gaya bahasa dan stylisasi Al-Quran. Lalu kemudian mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakatnya, serta transformasi dan konstruksi ideologi masyarakat baru dalam sinaran wahyu ilahi. Lalu memudahkan mengenali ayat atau surat yang turun lebih dahulu dan yang belakangan, serta memahami ayat atau surat hukum yang telah dinasakh dan yang menasakh. Lalu mengetahui prinsip-prinsip umum kuli dari isi ayat atau surat Makkiyah dan prinsip-prinsip khusus juzi dari isi ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Lalu mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum Islam, tarik tasyri' yang bijak dalam menetapkan hukum berdasarkan sistem sosial masyarakatnya. Lalu memahami hikmah di balik penetapan dan penerapan suatu hukum, hikmah al-tasyri', serta tujuan dan cara penetapan serta pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan pertimbangan sosio-kulturalnya. Lalu mengetahui teknik dan tahapan bahwa Islamiyah serta sistem dan pola pendidikan Al-Quran yang disesuaikan dengan taraf berpikir, komunikasi, dan budaya masyarakatnya. Lalu mengenai situasi dan kondisi masyarakat kota Mekah dan Madinah pada saat Al-Quran diturunkan, meningkatkan keimanan seseorang terhadap kebenaran kewahyuan Al-Quran dan keasliannya. Lalu pokok bahasan yang ke-10 yaitu tentang pentingnya studi Makkiyah dan Madaniyah. Terletak pada fakta bahwa teks Al-Quran itu terus berkembang dalam merespon realitas sosial, memungkinkan adanya komunitas inspirasi tekstual karena aspek kewahyuan ini terus berlanjut, yaitu meliputi aspek praktis, lalu aspek bimbingan ilahi yang terus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu sadar akan bimbingan tersebut. Lalu pokok bahasan yang ke-11, studi tentang Makkiyah dan Madaniyah itu menghasilkan pengetahuan tentang ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah yang bersifat inhar dan membangun prinsip-prinsip umum universal atau kulliyah yang turun lebih dulu daripada ayat-ayat yang masuk kategori Madaniyah yang bersifat risalah, dan membangun prinsip-prinsip khusus yaitu prinsip partikular dan juz'iyah. Lalu pokok pembahasan yang ke-12, realitas sosial yang dialami oleh masyarakat muslim di Mekkah dan Madinah itu menyebabkan gerakan teks dan ajaran atau hukum Islam juga mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Nah, dinamika ini melahirkan teori nasikh dan mansukh, di mana hukum yang baru itu dapat menggantikan hukum yang lama sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan kondisi sosial masyarakatnya. Lalu lanjut ke pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang nasikh dan mansukh. Secara etimologis, istilah nasikh itu memiliki beberapa arti.
Namun, makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung teori dan konsep nasikh mansukh adalah perubahan, penghapusan, atau penempatan sesuatu sebagai pengganti. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai penggantian atau pemindahan. Lalu, dalam terminologi, nasikh berarti menggantikan hukum syara atau hukum agama dengan menggunakan dalil syara yang baru setelah ada tenggang waktu. Jika tidak ada nasikh, hukum yang pertama itu akan tetap berlaku. Lalu secara etimologis, mansukh itu berarti sesuatu yang diganti. Dalam terminologi, mansukh merujuk pada hukum syara yang awal yang belum diubah atau digantikan dengan hukum syara yang datang kemudian. Makna nasikh mansukh menurut istilah para fuqaha meliputi 1. Pembatalan hukum yang telah ditetapkan oleh nas sebelumnya dengan nas yang baru, seperti larangan ziarah kubur yang kemudian dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu pengangkatan nas yang umum atau pembatasan kemutlakan nas. Lalu syarat-syarat terjadinya nasikh mansukh meliputi 4 hal. Yang pertama, hukum yang dimansukh itu harus berupa hukum syara, bukan hukum akal ataupun hukum buatan manusia. Yang kedua, adanya dalil baru yang menggantikan nasikh harus setelah tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama mansukh. Yang ketiga, harus ada pertentangan yang nyata kontradiktif antara dua dalil dan mansukh atau antara dalil yang pertama dan dalil yang kedua. Yang keempat, dalil yang mengganti harus bersifat mutawatir karena hukum yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti itu hanya dapat dinasikh oleh hukum yang juga terbukti secara pasti. Selanjutnya, latar belakang munculnya teori nasikh mansukh dalam Islam. Yang pertama, timbulnya isu nasikh mansukh dalam As-Sunnah. Yang kedua, para sahabat itu menggunakan istilah nasikh mansukh dalam Al-Quran yang dimaksud adalah pentaksisan pengecualian dari yang umum, pentakidan pembatasan dari yang mutlak, dan pentafsilan perincian dari yang mujmal atau global. Lalu yang ketiga, adanya ayat-ayat yang tampaknya menunjukkan gejala kontradiksi. Lalu selanjutnya pembahasan pendukung teori nasikh mansukh dalam konteks penghapusan atau hukum yang tidak berlaku lagi, antara lain Imam Asy-Syafi'i, yang kedua para ulama klasik termasuk di dalamnya, dan lainnya. Lalu dasar teori nasikh mansukh dalam konteks tersebut meliputi ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 106 dan surat An-Nahl ayat 101, serta kenyataan bahwa beberapa ayat itu menunjukkan gejala kontradiksi. Lalu penjelasan tentang penolak teori nasikh mansukh dalam konteks makna penghapusan itu dipelopori oleh Abu Muslim Al-Isfahani berdasarkan Quran surat Fussilat ayat 42. Penolak lainnya termasuk yaitu Abu Muslim Al-Isfahani, lalu Fakhruddin Ar-Razi, lalu Syekh Muhammad Abduh, lalu Dr. Taufik Siddiqi, lalu Al-Ustadz Khudari, dan Teungku M. Hasbi As-Siddiq. Nah, pentingnya ilmu nasikh mansukh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran itu sangat signifikan. Antara lain yang pertama, untuk memahami proses tasri, penetapan dan penerapan hukum Islam sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, serta untuk mengetahui elastisitas ajaran dan hukum Islam dan sejauh mana perubahan hukum tersebut berlaku. Kedua, untuk menelusuri tujuan, ajaran, dan ilat hukum. Alasan ditetapkannya suatu hukum, ya, ilat hukum itu. Lalu sehingga suatu hukum dan ajarannya itu dapat diberlakukan secara longgar atau rukhsah, diberi keringanan atau ketat azimah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya berdasarkan tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Lalu lanjut ke bab yang keenam tentang asbab an-nuzul. Secara etimologis, asbab an-nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul.
Asbab itu adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti latar belakang, alasan atau sebab, illat. Sedangkan nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Dalam terminologi, asbab an-nuzul mengacu pada kejadian-kejadian yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum-hukum yang relevan pada saat kejadian tersebut terjadi, serta suasana yang melingkupi turunnya wahyu tersebut. Lalu tentang ayat Al-Quran, diturunkan melalui dua metode utama. Pertama, ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa adanya sebab atau peristiwa tertentu yang mendahulunya. Yang kedua, terdapat ayat-ayat yang diturunkan sebagai tanggapan terhadap peristiwa atau kejadian tertentu yang melatar belakangnya. Nah, sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini dikenallah sebagai asbab an-nuzul. Dengan demikian, asbab an-nuzul itu merujuk pada konsep, teori, atau laporan tentang sebab-sebab spesifik yang menyebabkan turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa satu ayat maupun serangkaian ayat. Lalu, redaksi asbab an-nuzul itu dapat digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada syari, yang berarti jelas atau eksplisit. Yang kedua ada muhtamilah, yang berarti implisit atau bersifat kemungkinan. Lalu ada fungsi ilmu asbab an-nuzul adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui ilmu ini seseorang itu dapat memahami hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Nah, ini membantu dalam memahami konteks dan tujuan dari perintah tersebut. Yang kedua, ilmu ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui siapa pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Hal ini penting untuk memahami latar belakang historis dari ayat tersebut. Yang ketiga, ilmu ini membantu seseorang menunjukkan apakah sebuah ayat itu mengandung pesan khusus atau umum, serta dalam situasi apa ayat tersebut harus diterapkan. Nah, ini penting banget untuk penafsiran yang tepat dan penerapan hukum yang relevan. Yang keempat, ilmu ini juga menunjukkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh kepada Rasulullah dan senantiasa bersama para hambanya. Ini menegaskan kedekatan dan kepedulian Allah terhadap umat manusia melalui wahyu yang diturunkannya. Lalu lanjut ke bab yang selanjutnya, bab 7, yaitu ilmu munasabah. Munasabah itu secara bahasa berarti kesesuaian, hubungan, atau relevansi, yaitu keselarasan atau keterkaitan antara satu ayat atau suatu surat dengan ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Nah, dalam istilah munasabah atau ilmu tanasub al-ayat ma'aswar adalah ilmu yang mempelajari alasan-alasan pengaturan dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Nah, ilmu ini menjelaskan tentang aspek-aspek hubungan atau beberapa ayat atau beberapa surat dalam Al-Quran. Pengertian ini tidak hanya mencakup kesesuaian dalam arti paralel saja, melainkan juga termasuk yang berkontradiksi. Lalu, jenis-jenis kesesuaian dalam munasabah berdasarkan sifat kesesuaian atau keadaan keterkaitan dan sambungannya terbagi menjadi dua macam, yaitu kesesuaian yang nyata, yaitu persesuaian yang tampak jelas, lalu kesesuaian yang tidak jelas, yaitu persesuaian yang tidak tampak secara langsung. Lalu ke jenis-jenis kesesuaian dalam munasabah. Berdasarkan materi yang terdapat dalam Al-Quran, setidaknya itu mencakup 7 macam. Yang pertama, kesesuaian antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian antara nama surat dengan isi atau tujuan surat tersebut. Yang ketiga, hubungan antara fawatih as-suwar. Ayat yang pertama terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat tersebut. Yang keempat, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Lalu yang kelima, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Lalu yang keenam, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang terakhir, hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Secara umum, itu ada 4 hal yang menunjukkan pentingnya kajian munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang utuh, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan.
meskipun diturunkan secara terpisah-pisah dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Nah, hal ini akan memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah SWT. Munasabah itu memperlihatkan keserasian susunan redaksi ayat-ayat maupun kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga keindahannya itu dapat dirasakan sebagai hal yang sangat luar biasa bagi orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang mendalam. Lalu mengetahui hubungan antara bagian-bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap kitab-kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Ilmu munasabah itu sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah hubungan antara suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat lain diketahui, terutama terhadap ayat-ayat yang tidak memiliki sebab turunnya, itu sehingga sangat mempermudah dalam pengambilan hukum atau isi kandungannya, yaitu pengistinbatan hukum-hukum. Lalu implikasi praktis. Munasabah itu juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan memahami hubungan antara ayat-ayat atau surat Al-Quran, itu seseorang dapat menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan memperdalam spiritualitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep munasabah itu sangat penting dalam memahami dan menghayati Al-Quran secara menyeluruh. Ini membantu dalam menangkap makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci umat Islam ini dengan lebih baik, serta mengambil pelajaran dan pedoman hidup yang berharga dari setiap ayat dan surat Al-Quran. Lalu bab yang selanjutnya, yaitu bab 8 tentang qiraat Al-Quran. Qiraah dalam esensinya mencerminkan keragaman dan kekayaan dalam cara membaca Al-Quran yang diakui oleh umat Islam. Ini melibatkan pemilihan metode pembacaan yang berbeda-beda oleh para ahli atau imam qiraah yang mendasarkan pilihannya pada riwayat yang terverifikasi secara sah. Lalu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta bacaan yang ditemukan dalam salah satu mushaf Utsmani. Syarat-syarat qiraah yang pertama, konsistensi dengan prinsip-prinsip bahasa Arab. Yang kedua, kesesuaian dengan bacaan dalam salah satu mushaf Utsmani meskipun kadang hanya tersirat. Lalu validitas sanad atau riwayat yang menyertai pembacaan tersebut. Lalu manfaat dari keanekaragaman qiraat itu adalah pemudahan dalam baca Al-Quran. Keanekaragaman qiraat itu memfasilitasi umat Islam dalam baca Al-Quran dengan lebih mudah, terutama pada awal mula penurunan Al-Quran di mana masyarakat Arab itu memiliki beragam logat dan dialek yang berbeda, serta perbedaan tekanan suara. Nah, dengan adanya variasi qiraat ini mengurangi beban bagi berbagai suku yang berbahasa Arab tetapi memiliki perbedaan dialek yang signifikan. Lalu preservasi dan konsistensi Al-Quran keanekaragaman qiraat yang menunjukkan betapa Al-Quran itu telah dijaga dari perubahan atau penyimpangan. Meskipun terdapat beragam bacaan, Al-Quran itu tetap terpelihara dalam bentuknya yang asli dan tidak mengalami perubahan substansial. Lalu bukti kemukjizatan Al-Quran. Keanekaragaman qiraat juga berfungsi sebagai bukti atas kemukjizatan Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu memiliki berbagai variasi bacaan, namun kesatuan dan konsistensinya itu tetap terjaga. Nah, hal ini menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu ilahi yang tidak dapat dimodifikasi atau dipalsukan sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, qiraat bukan hanya mencerminkan keragaman budaya dalam umat Islam, tetapi juga merupakan salah satu aspek dari keajaiban Al-Quran yang terpelihara dan tidak berubah sepanjang masa. Keanekaragaman ini bukanlah kelemahan, tetapi justru merupakan salah satu bukti autentisitas dan kemujizatan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, bab ke-9 tentang muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih.
Muhkam itu adalah bagian dari Al-Quran yang menonjol dengan kejelasan dan kekuatan makna, mampu diserap oleh akal manusia secara langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Nah, sebaliknya, mutasyabi itu merujuk pada ayat-ayat yang menyiratkan atau kompleksitas dalam arti atau maknanya, menghadirkan tantangan dalam pemahaman dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut serta penafsiran yang lebih mendalam. Perbedaan antara muhkam dan mutasyabih, ya. Yang pertama, muhkam dalam kejelasan dan kemudahan pemahaman memperbolehkan manusia meraih maknanya dengan mudah, sementara mutasyabih dengan kemisteriusannya hanya dapat dipahami oleh pengetahuan ilahi. Sementara muhkam memberikan makna tunggal yang mudah dipahami, mutasyabih itu menawarkan berbagai lapisan makna yang rumit. Lalu muhkam itu mempersembahkan pemahaman langsung tanpa membutuhkan bantuan dari, sedangkan mutasyabih itu meminta penjelasan tambahan dari ayat-ayat yang lainnya. Penyebab terjadinya ayat-ayat mutasyabih yaitu kesamaran dalam penyampaian lafal atau kata-kata yang menghasilkan interpretasi yang tidak langsung, kesulitan dalam menerjemahkan makna atau konsep yang disajikan dalam ayat tersebut, kombinasi dari ambiguitas dalam lafal dan makna menambah kompleksitas dalam pemahaman. Lalu macam-macam ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat yang tersembunyi dalam kompleksitasnya dan diperoleh pemahamannya oleh Allah SWT. Lalu ayat-ayat yang memerlukan eksplorasi untuk diuraikan, ayat-ayat yang hanya bisa dimengerti oleh cendekiawan dan ahli ilmu. Hikmah ayat muhkam. Muhkam itu hadir sebagai anugerah bagi umat manusia, memudahkan mereka untuk merenungi dan menerapkan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, lalu mendorong umat Islam untuk lebih giat dalam menjelajahi, merenungkan, dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam tindakan mereka. Lalu muhkam juga bertugas menghilangkan kebingungan dan kesulitan dalam menafsirkan serta mengajarkan Al-Quran. Hikmah ayat mutasyabihat menyoroti keajaiban Al-Quran dengan kedalaman maknanya yang tidak bisa sepenuhnya dipengerti oleh akal manusia. Lalu mendorong pembaca untuk bersungguh-sungguh dan dalam mengeksplorasi dan memahami lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang kompleks tersebut. Lalu lanjut ke bab yang ke-10 tentang bahasa-bahasa spesifik Al-Quran dalam menyampaikan pesan. Penjelasan yang pertama, penjelasan tentang aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran merupakan bagian dari kitab suci Al-Quran yang mengandung kalimat-kalimat sumpah. Nah, dalam konteks ini, manusia itu mengucap sumpah atas nama Allah untuk menegaskan kebenaran atau kepentingan suatu hal. Unsur-unsur qasam yang perlu dipahami. Yang pertama, ada muksim atau pelaku sumpah, individu yang mengucapkan sumpah. Yang kedua, muqsam bih, objeknya, hal atau entitas yang menjadi objek atau fokus sumpah. Yang ketiga, fi'il qasam dan adat qasam, alatnya, ungkapan atau frase yang digunakan sebagai alat untuk menyatakan sumpah. Yang keempat, muqsam al-aih, jawab qasam, yaitu pernyataan atau berita yang menjadi isi atau fokus dari sumpah. Pengertian dan makna qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran merujuk pada bagian dari Al-Quran yang berisi cerita atau kisah tentang peristiwa masa lalu, termasuk kisah para nabi dan aspek-aspek kenabian lainnya. Lalu ragam kisah dalam Al-Quran. Kisah para nabi, narasi tentang kehidupan, perjuangan, dan misi para nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Kisah-kisah masa lalu non-nabi fokus pada peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak terkait langsung dengan kenabian. Kisah-kisah masa Rasulullah menyajikan peristiwa-peristiwa dan pengalaman hidup Rasulullah Muhammad serta umat Islam pada masa beliau. Pengertian amtal Quran dan fungsinya. Amtal Quran adalah teknik bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menyamakan atau mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang konkret, baik melalui kalimat tasbih atau ungkapan bebas lainnya. Hal ini memberikan dimensi retorika yang dalam memahami teks suci. Lalu beragam macam amtal dalam Al-Quran. Yang pertama, mutasyarah, penyerupaan yang jelas dan langsung.
kaminah, penyerupaan yang tersirat atau tidak langsung, mursalah, penyerupaan yang diulang-ulang untuk menekankan suatu konsep atau kejadian. Lalu lanjut ke pembahasan bab yang ke-11 tentang dirasa an-nusus. Konsep am yang pada dasarnya mengacu pada kalimat atau pernyataan yang bersifat umum dan mencakup beragam situasi tanpa adanya pembatasan tertentu, membentuk inti dari banyak ketentuan dalam Al-Quran. Variasi am yang pertama, am yang konsisten dalam keumumannya, yaitu merupakan ketentuan yang secara konsisten dan tidak berubah dalam cakupan keumumannya. Yang kedua, am yang bermaksud khusus, mengarahkan keumuman pada suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, am yang dikhususkan, memuat keumuman yang kemudian diberikan pembatasan atau pengecualian. Kos atau khusus, sebagai konsep berlawanan dengan am, berfungsi untuk membatasi atau mengkhususkan apa yang dicakup oleh suatu lafal. Nah, seringkali melalui pengecualian, karakteristik khusus, atau syarat-syarat tertentu. Ciri khas dari lafal khas adalah istisna, pengecualian, sifat karakteristik, syarat persyaratan, gaya tujuan, badal minkul, pengganti dari segala. Lalu perbedaan antara am yang dimaksudkan secara khusus dan am yang dikhususkan secara muncul dalam beberapa aspek. Misalnya, am yang dimaksudkan khusus itu tidak bermaksud untuk mencakup seluruh unit atau individu yang awalnya termasuk dalam cakupan am, baik dalam makna lafal maupun hukumnya. Nah, para ahli telah berpendapat bahwa am meskipun dipersempit tetapi menjadi dasar argumen bagi segala sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkupnya, bahkan setelah terjadi pengkhususan. Lalu mutlak secara harfiah merujuk pada sesuatu yang bebas tanpa ikatan atau pembatasan tertentu. Nah, dalam konteks Al-Quran, mutlak itu merujuk pada lafal-lafal yang menyatakan ketiadaan batasan atau pembatasan tertentu. Lalu perbedaan antara am dan mutlak adalah bahwa am mencakup seluruh unit atau individu sekaligus, sementara mutlak itu hanya mencakup sebagian dari unit-unit tertentu saja. Lalu muqayyad dalam arti sederhana mengacu pada lafal-lafal yang menunjukkan pemahaman yang dibatasi atau terbatas oleh suatu pernyataan atau kondisi tertentu. Nah, ragam mutlak dan muqayyad yang pertama, sama sebab dan hukumnya, sebabnya sama, hukumnya berbeda, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Pendapat ulama tentang kehujahan mutlak dan muqayyad bervariasi, terutama dalam hal penggunaan mutlak dalam konteks muqayyad. Lalu, mantuk secara etimologis mengacu pada sesuatu yang diucapkan, sedangkan dalam terminologi merujuk pada makna yang diindikasikan oleh lafal itu sendiri. Lalu ada ragam mantuk. Yang pertama ada nas, yang kedua ada zahir tersurat, yang ketiga ada muawad atau majas. Lalu mafhum, secara sederhana adalah pemahaman atau makna yang tersirat dalam suatu teks atau lafal. Ragam mafhum itu ada dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kehujahan mafhum yang mendorong mereka memberikan pedoman tertentu. Misalnya, mafhum mukhalafah dianggap sah jika tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mulai dari bab pertama sampai dengan bab 11. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.